hari ini yang isi ada Kang Asep dan Mas Robi yang bakal sharing tentang pengalamannya selama jadi end-to-end developer. Gitu ya, betul ya Mas Asep, Kang Asep dan Mas Robi sudah pada siap nih? Ya, betul. Saya dengerin aja ya, cuma Mas Robi yang mau sharing. Berdua coy, rumah. Oh siap. Mantap. Oke, kalau gitu karena udah pada siap dua-duanya dan teman-teman yang lain udah pada join juga, mangga dimulai aja Mas Robi dan Kang Asep. Saya persilahkan. Oke, selamat siang. Selamat sore. Sore. Kumaha Kang? Alhamdulillah, pangestu. Asik. Langsung aja gitu. Gas wae. Oh siapa tuh? Tema sekarang itu apa sih Kang Robi? Apa sih, mau share aja sih, kan kemarin sempat ada bahasan dari siapa ya, lupa namanya, itu apa, jadi end-to-end developer. Nah kan saya tuh lebih lama tuh, dapat 4 tahun lah, dari lebih sih, dari jadi end-to-end developer. Pengen share aja sih gimana suka dukanya gitu jadi end-to-end developer gitu. Mantap. Temanya tuh kan pro dan kontra ya Kang ya? Iya sih, atau lebih ke suka dan duka sih sebenarnya. Oh, suka dan duka. Duka. Masuk juga sih. Kalau sukanya apa Kang? Selama 4 tahun Akang mencoba jadi end developer. Kalau sukanya sih semua dijamah gitu, dari mulai analisa, bikin mockup, implementasi service, desain database, bikin store prosedur, kayak gitu-gitu semuanya dulu dikerjain. Semuanya itu dulu kerjain semua gitu sama satu developer. Tiap developer kayak gitu di kantor yang lama, treatmentnya kayak gitu. Jadi end-to-end developer enak sih belajar dari jQuery, dari HTML, dari MVC-nya, dari database-nya juga gitu. Sampai saya ngobrol sama klien juga sampai kayak gitu, sampai requirement awal dari klien tuh dihandle sama developer juga dulu. Sampai support ya, jadi tim support juga ditanganin gitu. Itu senangnya itu sih, jadi banyak ilmu yang bisa didapat, mulai dari apa ya, public speaking gitu, ke ngomong sama orang, presentasi, terus kayak nge-treatment ketika kita nge-presentasi, nge-treatment audiens kayak gimana biar nggak bosan dengan penjelasan dan biar ngerti dengan yang kita jelaskan gitu ketika presentasi. Mantap. Berarti ini yang dijamah ini dari atas sampai bawah berarti ya? Iya, dari di luar, yang harusnya di luar programmer itu juga saya kerjain sih waktu itu. Sampai ke bahasan UI UX juga kadang kita pikirin, karena dulu kan di kantor yang lama yang punyanya itu based on-nya desainer ya, dia tuh concern banget masalah UI UX. Saya pernah dapat to-do dan itu dibalikin lagi karena paddingnya kurang berapa pixel. Itu sebenarnya kan bukan kerjaannya programmer gitu ya, tapi dia jeli banget gitu, karena untuk submit ke Demforest itu tuh ketat banget gitu, nggak sembarangan dem yang bisa dijual. Jadi emang kualifikasinya tinggi. Jadi mulai dari desain juga udah dicek gitu. Dicek benar-benar betul ya? Dicek benar-benar. Jadi pernah sampai beda padding dengan yang didesain sama tim desain, karena kalau WordPress tuh ada tim desainnya sendiri khusus, dan pernah masuk ke tim productionnya WordPress juga, dan itu gara-gara padding tuduhnya balik lagi. Sampai ada konyolnya tuh apa ya, gara-gara harus kompatibel di 3 browser. Itu
rumit banget soalnya perlakuan browser kan beda-beda. Awalnya CSS-nya tuh kadang di Mozilla support, di Chrome enggak, apalagi IE mah udah jadi musuh besar lah untuk tim front end gitu, udah suka kesel gitu. Challenge kalau yang buat yang suka mah Kang. Apa? Kalau yang suka tantangan pasti disebutnya challenge. Dulu challenge karena masih muda, tapi dipikir-pikir saya kerjaan kayak Superman tapi gajinya Superman gitu. Ya nggak apa-apa. Serius. Tapi pernah dulu tuh kan ngerasainnya tuh dijamah dari atas sampai bawah ya Kang ya. Betul. Nah ini kadang keselip nggak sih dalam hati gitu. Wah kok emang kerjaan developer tuh kayak gini ya atau harusnya kayak gimana gitu atau Ah iya, gimana gitu. ya Ada benar. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak sih? Ada sih sebenarnya kan eh, harusnya tuh kan kita tuh terbagi gitu ya. Mm-mm. Mana front end, mana back end, mana desainer. Tapi saya tuh ngerasa kok gini banget gitu kerja end to end banget, nggak pernah dapat spesifik gitu. Hmm. Itu Ngerasa dari sih pertama masuk berarti ya, dari pertama masuk sampai sampai akhirnya untuk enggak sih apa memutuskan diri untuk keluar gitu kan? di tengah-tengah sih di Oh, tengah-tengah ngerasain eh berat banget ya perusahaan gitu. Bukan berat ya, banyak banget yang harus dipikirin. Tapi impactnya tuh waktu masuk ke Radia Labs, kan di Radia Labs tuh udah ini gitu ya, terorganisir mana front end, mana ranah front end, mana ranah back end. Di mm-mm. awal-awal saya kayak ngerasa kok sepi banget gitu. Maksudnya sepi tuh ya back end aja gitu kan. Kalau dulu saya mikirin analisnya, mikirin front end-nya, mikirin desain database-nya, mikirin end to end lah saya pikirin. Tapi waktu di awal-awal ngerjain back end doang gitu, jadi kayak kok, kok gini gitu, belum terbiasa gitu. Karena mindsetnya yang udah terpikir lama, udah terpikir kebentuk 4 tahun Oh, dengan konsep seperti itu gitu. mantep mantep. Berarti pas masuk kerja lab teh, kok gini doang gitu ya? Awalnya tapi enak sih, tapi bisa lebih fokus gitu. Tapi justru ini kalau kita udah ngomongin kekurangannya, skill saya di query, di kayak gitu, sering suka berkurang, jadi malah berkurang. Kalau ditanya lagi tuh suka mikir lagi, ini apa ya? Pernah, cuman jadi lupa gitu, karena nggak pernah dipakai, jadi lupa gitu. Karena ya kan kalau ilmu nggak dipakai mah jadi tumpul gitu ya. Asik. Ibaratkan belati lah ya. Iya, kadang suka seneng tuh kalau misalkan Pepen kan suka bikin SB, suka nanya, seneng ngebantuin karena saya ngasah lagi kemampuan saya masih ingat nggak sih. Asik. Mantap mantap. Sampai ini loh, kita pernah sampai belajar eh, akuntansi karena pernah ada proyek yang sampai ERP itu sampai ngitung depresiasi aset. Kan itu harus ngerti dulu tuh konsep akuntansinya. Hmm. Nggak bisa main ngoding. Jadi sengaja si manajemen ngedatangin dosen akuntansi dan kita les untuk berapa hari untuk belajar gimana akuntansi itu. Gimana cara ngitung aset dengan metode straight line, double descending balance, kayak gitu-gitu gitu. Jadi kita Asik. senangnya tuh itu, kita paham juga nih akuntansi cara ngitung aset kayak gimana, kayak gitu. Mana debit, mana kredit kayak gitu-gitu. Seneng dulu belajar, tapi kalau di umuran sekarang nggak tahu udah memorinya udah overload kali ya. Jadi kayak nggak masuk-masuk gitu ilmu tuh yang baru. Susah masuk. Susah masuk atau lebih lebih sulit membagi waktu. Membagi waktu, enggak sih kalau saya waktu untuk sekarang masih aman-aman aja sih. Mau misalkan kalau saya di kontak malam kayak gitu-gitu aman. Lebih ke daya ingat kayaknya mah. Sama daya juang kali ya. Enggak, kalau daya juang justru lebih tinggi kalau udah berkeluarga. Woi. Harus lebih tinggi dong kalau udah ini mah.
Ada lagi Kang Asep? Ntar, Kalau nggak saya balik nanya nih. ntar. Saya banyak yang nanya aja deh biar nggak ditanya. Jangan gitu Tadi lah. kan ini masalah sukanya nih ya. Nah, Sukanya tuh kan lebih lebih kalau Kang Robi itu dilihatnya sih lebih seneng challenge berarti ya. Dari betul. awal, dari atas sampai bawah terus digarap semua berarti ya. Itu sukanya. Nah, sekarang dukanya ini apa sih dukanya? Dukanya nggak jadi mastering sih karena kan sebenarnya kerja yang dihargain itu yang kitanya mastering gitu ya di satu hal. Hmm, hmm, Kalau kita terlalu nggak tahu sih analogi saya nggak tahu benar apa nggak, mungkin yang lain bisa dikoreksi kalau salah. hmm. Kalau semua bisa, jatuhnya tuh kayak kayak jadi kayak apa ya, serabutan gitu, kerja serabutan apapun bisa. Tapi kan yang lebih dihargai itu kalau kita expert dalam hal sesuatu gitu. Hmm. Jadi Tapi kalau setengah-setengah. misalkan semua bisa dan semua expert, gimana tuh? Jangan kayak gitu atuh. Kalau kayak gitu, nanti orang lain nggak ada kebagian rezeki. Enggak lah, nggak mungkin semua, nggak akan mungkin bisa ditangkap semua. Ya, dari 3, 2 lah misalkan yang nyangkut. Ya itu berarti apa sih? Ya rezeki kan kalau ilmu nggak akan susah bawa gitu. Kalau kita bisa, jatuhnya kita bisa nguasain semuanya mah nggak masalah juga sih. Tapi kalau karena Waduh, Kang dari Rob, pribadi saya, apa? netnya putus-putus ya? Ya gitu, udah jelas? Oh, Udah jelas udah nggak? sekarang udah. Udah. Ya gitu sih kalau kalau kitanya bisa mah semua dari yang end to end dipelajarin semua dan kita bisa megang semua, ya bersyukur aja berarti kan ilmunya didapat tuh. Kalau ilmu udah dapat mah nggak berat bawa lah, ilmu bisa jadi rezeki buat kita juga gitu. Tapi kalau case-nya kayak saya nggak bisa nangkepin semua, jatuhnya nanggung gitu. Mau kemana sih? Mau ke back end, mau ke front end, atau mau ke database itu kan nggak jelas dulu tuh. Saya nggak bisa ngelabelin diri saya sebagai apa jatuhnya. Cuma sebagai developer mungkin kayak gitu ya. Ya jatuhnya sebagai developer aja. Nanti kalau misalkan kantor butuh apa, ya di-assign kemana kayak gitu sih jatuhnya. Ya lebih mantap gitu sih kalau saya mikirnya. Jadi fleksibel kan? Jadi, nah ini sih fleksibel itu maksudnya tuh positif apa negatif ya? Soalnya kan balik lagi kalau kalau saya ngerasanya yang yang expert itu lebih dihargai gitu daripada yang bisa semua, karena kalau dulu di kantor yang dulu karena Loh, Kang Robi. Wah, ada gangguan teknis nih kayaknya. Mana nih Kang Robi? Nggak tahu. Oke, mungkin sambil nunggu Kang Robi, boleh nih Kang Asep mungkin sharing dikit lah. Mungkin nyambung sama yang Kang Robi tadi ya. Ada Hmm. perbedaan perspektif lah ya. Kalau dari Kang Asep, wah kayaknya lebih enak itu kalau general nih. Oh ini Mas Robi udah muncul. Mas, tadi ke freeze. Boleh mungkin agak ulangi lagi sedikit. oh dari mana ya ulanginya? Dari menurut saya sih yang profesional itu lebih dari situ. Yang fleksibel itu negatif atau positif, Mas? Ya kalau dari pandangan saya sih kalau fleksibel kurang kurang dihargai sih takutnya gitu, karena biasanya sih yang mastering mastering itu yang lebih dihargain baik secara Material. eh salary atau di ininya di kantornya gitu kan, di perusahaannya kayak gitu sih. Kalau saya pribadi saya ya itu. Tapi kalau kalau saya sih ujung-ujungnya kalau disuruh apa, selama saya bisa ya udahlah, is okay gitu. Hmm, mantap.
Bingung orang mau nanya nantinya. Ya enggak, saya balik nanya tuh. Sok atuh. Oke. Oh, Kalau gampang Kang ya. Asep, ya nggak akan nanyain. Kalau Kang Asep itu udah jadi developer itu udah berapa lama ya? Eh, dua. Saya mulai start ngoding tuh, aduh, kapan ya? 2012, tahun 2013 kali ya, lupa. Itu langsung jadi end to end atau udah spesifik? Dulu tuh saya nggak bisa ngoding, Mas Rob. Eh, Saya bisa ngoding tuh, jadi lulus kuliah nih baru bisa ngoding gitu. Bukan baru bisa ngoding, lulus kuliah tuh baru belajar ngoding. ya Jadi sama kalau sih. kuliahnya mah, Main aja ya. bentar, gangguan teknis ya. Nah ini anak, Ya, baik. oke. Jadi tadi dari mana sih? Saya kuliah, mulai ngoding tuh tahun 2013-an kali ya, kalau nggak salah. Jadi pas lulus kuliah tuh sempat kerja dulu, tapi bukan di bidang IT, di bidang yang lain. Setelah tahu keluar dari kerjaan terus masuk lowongan sana sini nggak ada yang mau nerima, jadi ya udahlah, mau nggak mau lah balik lagi ke habitatnya. Itu pertama kalinya eh apa ya? Jadi programmer apa gitu atau developer apa? Nah, seru nih. Pertama kalinya tuh saya programmer front end. Wih, Karena lihatnya tuh dulu dulu lihatnya kan ganti-ganti CSS sudah berubah gitu, langsung kelihatan gitu. Wih bisa hmm, nih, dah ya gitu. hmm. Pakai importan ya. Heeh. Padahal ganti font doang dan ganti warna. Itu Tapi jadi front end berapa lama? Kang Acep? mau berapa lama ya? Bentar dah. Pas tahu JavaScript udah nyerah. Gigir gini ngoding teh tah gitu. Udah itu langsung ke Nah, udah itu baru langsung tuh ke sisap lah. Oke. Dulu yang ngajarin tuh Teguh malah, Mas Teguh. Guru berarti suhu. Iya, suhu saya itu Mas Teguh, mana Mas Teguh? Ada nggak di sini? Teguh. Oh, Ada. Ada tuh. oh. Eta guru orang eta. Hmm. Dari Jadi sisa web, dari sisa tapi awalnya web pakai apa? web app. Oh, Saya web belum app. belum belum bisa pakai desktop atau apapun lah. Karena dulu belajarnya kan dari front end ya, dari Hmm. template, diedit-edit. Oh, bisa, nah kayak gitulah. Wah, berarti dari awal web ya environment-nya. Mm-mm. Nah, kalau saya sih dulu semua desktop, web. Jadi awalnya dulu saya programmer desktop malah. Mantap atuh, Nggak, Kang. enggak, tapi waktu ketika kerja butuhnya web. Jadi kepaksa jadi web. Tapi kan kalau desktop berarti bener ngoding dari awal gitu. Kalau web kan ya banyak template lah buat belajar gitu. Tinggal download, ulik-ulik, jadi, button, jadi, misalkan form. Oh iya, tinggal ditarik-tarik drag and drop ya. Heeh. Kalau konsep itu lebih prepare-nya itu mastering atau jadi Superman programmer end to end kayak gitu. Kalau saya sih fokusnya lebih duiting sih. Oke, mantap. Jadi apapun itu yang penting menghasilkan, oke okay lah. Uh, jadi selama kebutuhan apa requirement salarinya terpenuhi is okay gitu mau di switch kemanapun. Dulu sih gitu mikirnya. Okay. Karena saya ngoding tuh based on apa ya? Bakat lah. Tapi Based kalau on bakat. kalau misalkan salarinya dipenuhin, tapi diassign ke
ke kerjaan yang belum atau tidak paham, bukan tidak paham ya, belum pernah sama sekali di explore, itu gimana ya? Perasaan, bukan perasaan, apakah mau tetap dikerjain atau gimana? Pernah ngalamin tahun 2000 itu 17 nggak tahu 16 ya. Jadi saya ada tuh ngelamar sebagai web dev tapi dimasukin sebagai mobile dev. Nah, kan jauh tuh. Bukan dev. Dev Ah, mobile ka web lah. Orang kan daftarnya webnya dia sebenarnya hmm. ka mobile kan rada aduh nah aja gitu. Tapi tetap Pas dikerjain ya? ya pertama tetap dikerjain sih. Cuma ya pertama kan nganggapnya oh iya oke lah nyoba baru nih. Cuma pas kesini kan aduh banyak banyak garo-garonya lah. Oke. Apalagi ya? Aduh, bingung. Nanya balik, Sep. Selalu. Apa ya? Nanya apa lagi ya? Ntar, di chat, malah bahasnya web dev. Web dev iya atuh. Dah itu mah bahasa Sunda nggak bisa nyebut F, bisa nyebut Nah, P. V lagian bukan F. Oh iya, kesan pesan stack.net. Pesan-pesan Tuh, stack.net. kesan Gimana sama ya? pesannya. Pesan-pesan.net. Pernah bosan ngoding? Uh, Sering. sering ya mah. Bener. Serius. Apalagi kalau udah apa sih ya errornya? Antara mastering sama coba-coba. Yang lebih duiting yang mana? Selama ini sih yang coba-coba sih. Karena belum juga Nah, sih maksudnya digaji sebagai yang emang master gitu. Karena saya juga ngerasa bukan master juga sih. ya bukan master juga sih, lebih ke expert lah. Bukan expert juga sih. Cuma Apa? sekedar pernah ngalamin. Ya semua juga Kalau pernah expert, ngalamin. Hello World juga pernah ngalamin bro, hitungannya. iya makanya bisa kan. Iya. Tapi kalau dari 1 sampai 10 kan minimal kita bisa percaya gitu kalau di CV kita masukin sisapnya itu 8 atau enggak 7 lah. Beda kalau yang Ya, kita setengah-setengah, kita nggak pede nih 5 5. Ini orang ngodingnya apa sih gitu kan. Tahu sih apakah CV ini ketika kita nyebutin misalkan skill sisap 5, apakah itu tuh benar dilihat apa enggak gitu? Apakah jadi bahan pertimbangan apa enggak? nggak tahu. Soalnya kan kalau kita kalau jujur-jujuran kan ya udah, kalau HTML cuma bisa setengah ya udah isinya 5 5 kayak gitu. Apakah itu tuh lebih jadi perhitungan apa enggak ke tim HR-nya sih? Karena kalau ngebohong juga percuma nanti. Soalnya pernah ada yang di kantor dulu ada yang lamar, dia bisa networking, bisa apa, otomatis dong ketika ada case kayak gitu dia di-assign tapi dia nggak bisa gitu. Takutnya gitu ketika kita ngisi CV asal-asalan karena pengen diterima, ya udah semua nilainya ditingkatin. Hmm. Tadi ada Terus pertanyaan dari Mas ya Teten. Kan Mas Asep sudah pernah full stack tuh. webback Seru ya mana bisa. gitu maksudnya? Oh, seru mana? Kalau seru sih seruan di depan sih Mas. Karena banyak yang aneh-aneh sih kalau di depan. Case-nya sih lebih Kayak aneh. jika CSS misalkan margin Betul, nah penggong Y gitu ya gitu. Padahal udah pakai CSS apalah apalah gitu. betul. Semua dari Stack Overflow udah kita copyin. Asli. Nggak ada Padahal cuma yang pakai important doang, beres gitu kan. Mah, nah kayak gitu. Kalau seru sih seru tergantung. di depan. Kalau di belakang serunya tuh lebih ke apa ya? Lebih ke ngikutin flow bisnis sih di belakang tuh. Jadi Kalau ya misalkan kadang kan perusahaan tuh perubahan bisnis tuh bisa per hari ya.
Kalau developer kan berubah codingan tuh nggak bisa per hari, apalagi per jam gitu. Mas Rud, Mas Asep siap jadi programmer Angular. Kayaknya ini sulit. Adalah untuk sekarang sih backend aja kayaknya. Iya, Mas Robi mungkin yang mau. Enggak, saya backend aja. Dan ini masih Iwa apa ya? Bi kalau end to end satu project, hmm, pernah pernah 2 sampai 3 project mas. Dulu wah habit kerjanya nggak bener. Kadang kita pulang jam 2 pagi. Kadang kalau mau submit ke Dem Forest sampai jam 3 pagi kalau kita ngejar deadline. Apalagi kalau eh, yang apa ya waktu itu tuh? Hotel. Kalau yang hotel itu ini sih udah di fase production, pernah sampai di-assign untuk mendampingi si pegawainya untuk naik audit, karena naik audit itu eh, di jam berapa bebas, jam 1 pagi atau mau jam 2 pagi. Jadi kadang apa sih end to end satu project. Bentar saya jadi kemana ya ngejawabnya? Kemana sih tadi Mana saya? jadi Bentar. jadi linglung, mana orangnya liar ngadengekeun. Oh iya, karena end to end satu project pernah lebih satu project karena dulu habit kerjanya nggak benar gitu. Sampai-sampai itu di handle sampai support kan, end to end itu jadi support. Jadi support itu Oh, sampai di assign ke hotel untuk mendampingi di user. awal-awal kayak gitu, mendampingi user kayak gitu. Kalau misalkan bisa ngulang karir dari abis lulus tuh dengan punya pengetahuan sekarang, apa yang mau dilakukan? Berbedakah? Jelas Pak, berbeda. Ngulang Saya karir. pertama yang Nah, mau diituin tuh mungkin kursus bahasa Inggris, kerja di Inggris Pak. tuh, saya juga sih. Dulu dulu saya jadi programmer bukan karena bakat skill, tapi bakat karena butuh kerjaan. Iya, bakatku butuh, tah akhirnya ngoding gitu. Ya, terjerumus jadi programmer, tapi asik, Nah, tapi memusingkan. Ini apa? Pernah bosan ngoding? Kalau bosan cari hiburannya kemana, Rob? Kalau dulu ya hangout lah kalau dulu. Kalau sekarang mah si sama anak hangout. aja. Asli Hangoutnya bro. kemana Rob? Adalah. Ah, Gitu. Biar kan biar programmer juga punya kehidupan gitu. yoi yoi. Kayak iya bakat skill versus bakat kepepet bedanya gimana? Nemenin user ke hotel. Aduh, bakat skill. Kalau skill kan enak tuh Pak. Maksudnya tuh kalau kita ngelamar juga kita posisi bargainnya enak gitu. Ya saya punya skill. Saya punya skill. Saya minta digaji segini. Kita bisa bargain gitu. Atau nego. Tapi kalau karena kepepet ya udah misalkan kita nggak punya kondisi bargain itu jadi beda gitu Pak nanti di hasilnya. Kalau menurut saya sih skill sama kepepet tuh kalau skill kan intinya kita tuh udah percaya diri lah. Terus di segi penyelesaian masalah juga lebih lebih cepat biasanya. Tapi kalau misalkan karena kepepet, pertama sih yang saya rasain tuh agak-agak kurang percaya diri sih. Jadi kalau misalkan ayo kurang bisa tehnya. Nah, nggak ada rasa kayak gitunya tuh. Terus penyelesaian masalah juga biasanya agak agak butuh waktu gitu, nggak secepat yang emang skill dia tuh bukan skill sih, bakat dia tuh emang emang di situ gitu. Yang dulunya emang mungkin bisa ngoding atau dari orok udah ngoding gitu. Gimana caranya bisa punya bakat skill pas baru lulus? Kuliah yang benar. Serius jangan Asli banyakin nongkrong. Nggak kuliah ada. ngebenar, terus ulah ulah nyonto, ulah Betul. nyokot hasil Sos gawean batur. orang,
ganti variabel. Brengsek kurang gara-gara gitu jadi bodoh. Ya, dan cari kampus yang kompeten sih. Karena jujur waktu saya kuliah, Eta hiji deui jauhkan dari Dota, bro, bener. jauh kan dari itu. Ya, tapi ya jangan full belajar juga sih. Dota Ada kali-kali lah. lah, ada lah main-main, tapi jangan kebablasan. Saya kalau kuliah kadang apa ya? Ya cuman absen doang sih. Tapi Sama Mas, berarti. tapi Mas Pepen dekat sama Dota jadi jago. Beda pendekatan beren, Cep. Ya, setiap orang kan beda-beda, Cep. Seenggaknya kalau kita benar belajarnya benar gitu ya. eh Secara teori kita ngerti. Kalau saya nggak bukan orang teoritis, saya eksekusi, ngertinya eksekusi. Betul. Karena kemarin aja Pepe nanya, Mas Robin kenapa bisa kayak gini? Ya saya nggak bisa ngejelasin karena saya nggak punya teorinya. Saya bisa karena saya pernah nyelesain case itu. Seenggaknya kita punya ilmunya dulu deh, teorinya dulu, itu enak gitu. Kalau paham ilmunya, kesananya enak. Kalau saya nggak punya ilmunya, pergaulan bang. Quote-nya Fungki mana? Oh, ada lagi yang ditanya? Nggak ada, meren. Nggak ada ya? Mm-mm. Apa sih saran buat teman-teman yang lebih junior di RL? Tuh, Mas. Apa ya? Jangan apa ya? Sebenarnya sih ini bakal berlawanan dengan argumen saya tadi pernyataan. Maksudnya tuh kalau yang masih junior, cobalah main ke back end atau kemana. Buat di awal sih kayaknya bagus. Di awal-awal karir kita nyobain, kita nyari dulu nih di mana sih passion kita atau bakat kita, apakah front end atau back end. Soalnya saya pernah dapat case di kantor lama tuh, dia dari awal masuk front end, ketika harus masuk ke back end, logiknya tuh nggak jalan sama sekali gitu, nggak ngerti apa obrolan kamu harusnya dapetin datanya gini, flow-nya kayak gini, koneksi ke database-nya gini, dia nggak paham sama sekali. Dan itu takutnya ketika dia keluar dari kantor itu, modalnya cuma di front end doang gitu. Nggak ada Tapi pengalaman yang kalau lain maksudnya ya. tapi kalau misalkan udah berkeluarga atau butuh lebih, kalau saya nyaranin sih expert gitu biar bisa lebih di ini lagi sama perusahaannya. Tapi nggak tahu sih ini coba nanti ada dikoreksi deh kalau benar nggak kalau kita expert lebih dihargain secara mungkin nanti kita posisinya udah di mana atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih, saya ngutip dari perkataan Mas Robi sih sebenarnya. Asik. Tadi kan Iya, Mas Robi tuh kalau ilmu tuh nggak berat dibawa. iya, Jadi carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ya semoga aja bermanfaat gitu. Kalau betul. bermanfaat sama enggak kan itu mah gimana kita yang nguliknya sendiri sih sebenarnya. Tapi yang Ya, penting mah cari ilmu sebanyak-banyaknya lah. Karena ilmu nggak apa namanya nggak berat dibawa. Terus sama satu lagi tuh jangan pernah puas lah. Jangan pernah puas dengan apa yang kita dapetin gitu. Kalau masalah mastering sama duiting tuh sebenarnya penilaian orang sih sebenarnya gimana. Ya yang nilai kita master atau enggak kan bukan kita sendiri gitu. Kalau kita yang nilai sendiri ya saya juga bisa tuh nilai ya, saya master atau apa gitu. Itu mah biar biar orang lain we yang apa namanya? Yang nyebut kayak gitu. Tapi yang kita mah ya lempeng aja dulu nyari ilmu aja dulu yang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi yakinnya sih banyak ilmu banyak duit sih intinya kayak gitu. betul. Kalau Jangan kalau jangan coba. mindsetnya duit ya. Ya ujung-ujungnya kan sih realita kan. Hmm. Karena kalau joke dulu sih cicilan itu nyata, gaji itu fana. Seriusan. Dulu karena Oke oke. karena joke itu, jadi saya jadi sekarang berubah konsepnya jadi realita. Skill Skill didapat didapat, dari pengalaman ya. Wih, ya mantep. betul. Betul. Da- Eh, dari case beneran. betul.
yang saya rasain sih gitu, Kang Iwa. Saya nggak pernah dapat solusi error gitu ya dari pelajaran kuliah nggak. Saya dapat errornya tuh dari Stack Overflow. Dan dari komplainan user ya. Oke. Ya, Ada lagi yang teman-teman mau tanya? ya yang Oke, ini saya pengen tanya dong Mas Robi sama Kang Asep. Kan tadi Hmm, sempat bahas di awal-awal tentang public speaking ya. ya Jadi sempat dapat skill juga. Mungkin boleh sharing sedikit nggak tentang public speaking apa-apa aja lah yang kan kadang teman-teman developer karena kebanyakan di belakang komputer agak jarang berinteraksi sama orang nih, agak sulit juga mungkin untuk mengembangkan kemampuan public speaking-nya. Ada tips-tipsnya nggak sih? kalau dulu dari saya aja dulu ya. Ya, Sok. Nah, kalau dulu kan saya sering tuh diajak sama manajer, manajer. Ayo Rob kita ketemu klien. Awalnya saya sama diem doang di ngejawab kalau butuh sekalinya ngejawab bahasanya teknis. Nah, ketika itu di waktu pulang di review kalau ngomong jangan kayak gitu. Coba ngomongnya sesimpel mungkin. Singkat boleh, tapi harus simple gitu. Kayak jangan ada istilah-istilah teknik. Karena kan kebanyakan user tuh orang awam ya di teknologi. Kedua, eh, istilahnya ikutin lah yang klien mau gitu. Jangan langsung ditolak, tapi ya udah kita tampung dulu. Jangan langsung bilang nggak bisa kayak gitu. Jadi kan posisinya itu karena kita tuh lagi apa ya namanya tuh proyeknya belum deal, baru ketemu gitu, baru ngobrol-ngobrol. Mereka pengennya kayak gimana kayak gitu. Nah, cuman karena ada yang bukan salah ya. Dulu tuh pernah sampai diajak meetingnya tuh di mana ya? Tahu tempatnya ini nggak yang waktu itu tuh berantemnya si Nikita Mirzani gitu ya. Pokoknya tempat minum. Oh, di mana? Di Embes. Bukan di Embas. Itu saya pernah sampai diajak untuk ketemu klien dan ngedengerin klien gitu, biar ngobrol sama klien. Posisinya dianya lagi lagi minum gitu dan kalau saya tolak, dia tuh suka rese lah si klien ini tuh kan. Jadi harus sampai nemenin kayak gitu, tapi di situ juga ngobrol, kita bisa ngobrol nih, sampai ngeposisiin kita ngobrol sama orang mabuk gimana sih. Tahu lah orang mabuk gimana ngomongnya kadang kemana, ngobrolnya cuma 5 menit proyeknya, eh, selebihnya mah minum. Terus yang paling ini lagi waktu public speaking di pabrik yang audiensnya berapa orang ya? Hampir 100 orang itu dan itu emak-emak semua, bapak-bapak semua. Yang mereka kalau dijelasin secara teknis di hari pertama nggak ngudeng, waktu di review awal tuh mereka nggak ngudeng gitu. Jadi kita dibahas di review, ya udah kalau kayak gini treatmentnya beda buat ibu-ibu, diajarin dulu, terus kita implementasiin. Ya alhamdulillah di hari keduanya sempat jadi agak mengerti gitu, yang ketika di hari pertamanya bingung. Lebihnya sih harus ngelihat, kita harus bisa jeli ini, ngelihat kalau user udah males udah males ngobrol atau gimana, dari bahasa tubuhnya dulu kelihatan gitu kalau oh udah bosen nih ngobrolin ini, ajak ngobrol kemana dulu, kayak tanya hobinya apa. Kalaupun kita nggak tahu atau bukan hobi kita, ya seenggaknya ngobrol biar dia ada attention dulu gitu ke kita, di treatment dulu biar bisa lebih memperhatikan kita waktu ngobrol sih. Kalau saya diajarinya selalu kayak gitu, ajak aja ngobrol dulu langsung, ajak dulu ngobrol kemana yang dia suka biar si klien atau apanya attention dulu ke kita gitu. Public speakingnya gitu, dan jangan grogi, ngomong aja dulu, jangan kebanyakan apa ya, Oh, ya kayak apa kayak berhenti itu kan nggak boleh tuh. Public speaking tuh nggak boleh berapa detik atau berapa menit gitu, kita nggak boleh diem gitu. Jadi ya udah aja kemana, kalaupun kita bingung larin aja dulu kemana kayak gitu. oh berarti ngomongnya sambil lari gitu, Kang?
Enggak. Oh, Apa aja ajak ngobrol yang lain. Kalau kita oke. bingung, mending lempar ke audiens gitu. Kalau kita bingung mau bahan kita apa selanjutnya, ya udah lempar aja, Bro. Itu body language sama kita harus bisa memposisi mengarahkan arah topik pembicaraan biar nggak jadi boring. Oh, Oke. oke. Dari Kang Asep ada tambahan? Kalau dari saya sih tambahannya karena saya juga tidak terlalu jago public speaking-nya teh, speaking deh. Jadi jangan jangan terlalu sering ngobrol sama komputer lah. Jadi banyakin ngobrol sama orang-orang di luar juga gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak terlalu fokus di situ terus. Jadi pas ketika ngobrol sama orang beneran tuh yang diobrolinnya gitu-gitu juga gitu. Tapi ya carilah temen yang emang di luar kegiatan kita gitu. Kalau kita ngoding ya berarti cari teman yang suka mancing atau yang suka apalah di luar kegiatan kita gitu. Jadi ketika kita dengerin mereka ngobrol tuh kita bisa masuk ke dalam dunia mereka gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke. Oke, ini banyak pertanyaan juga nih ya di chat. Pernah Oh, marahin iya. senior di kantor lama nggak Sering. tuh? Pernah tuh, Bi? Bukan sama senior sih, sama ownernya langsung digoblok-goblok. Karena saya pernah harus ini, dulu kan jualan pulsa, saldo kita kepotong tapi saldo customer nggak kepotong, kan rugi sebenarnya kantor. Tapi sebenarnya bisa sih ditarik paksa, cuma karena saya waktu itu teledor, nggak terstruktur gitu eksekusinya, jadi ada case itu, dan itu wah dimarah-marahinnya udah bukan level marah-marah lagi, bukan negur, itu mah udah marah-marah. Makanya dari situ saya selalu bikin ini migrasi checklist kayak gitu, atau enggak task listnya, kalau mau eksekusi apa catat apa dulu sih step-stepnya, kalau lagi ingat, kalau enggak mah ya tetap aja task listnya mana, eksekusinya apa. Kalau saya sih kebetulan alhamdulillah belum pernah sih Kang dimarahin secara membabi buta gitu enggak sih. Cuma paling dimarahinnya tuh lebih ke diskusi sih. Alhamdulillah orang-orang tuh baik baik mulu karena saya juga baik kali ya. Jadi orang-orang juga baik gitu. Bukan baik kali, kesalahannya masih bisa dimaklumi. Mungkin bisa kayak gitu. Cuma alhamdulillah belum belum maksudnya marah marah secara membabi buta enggak lah. Cuma mungkin lebih ke musyawarah sih kalau senior. Yang para rese itu malahan yang seangkatan sama kita malah. Lagian di tempat dulu sih nggak ada senior programmer kayak gitu, kita sejajar kondisinya dan langsung ke manajer atau ke owner. Nggak ada, kan kalau di RL itu kebagi ya, senior junior kayak gitu. Kalau di tempat dulu nggak ada, jadi dimarahinnya langsung sama owner. Komplain people sih. Kuat berapa lama biasanya kalau ngoding? Asik. 2 jam. Full ngoding gitu ya. Kalau lagi seneng sih biasanya lama ya, kalau lagi seneng gitu dan nggak ada error. Tapi nggak mungkin sih coding, nggak mungkin nggak ada error. Pernah paling sejam lebih. Apanya? Nyatu Kuat. error. Sejam berikutnya error semua. Cara belajar yang baik itu seperti apa, Kang? Apakah harus punya partner sharing? Sharing, kuliah atau solo otodidak. Mak, mantap kali nih. Ya. Ini kalau dari saya sering nyari masalah ini ya, bisnis proses gitu. Maksudnya masalah apa sih yang bisa kita solving dengan code gitu. Itu bakal bakal ngelatih logik. Kalau logiknya dapat, mau codingnya apapun pasti jalan. Gitu sih, Sep. Bisa. Oh, saya mau orang ya, kayak. Ya, sorry. Kalau dari saya sih, siapa Aldo ya.
sama sesama Asep lah ya. Apakah harus punya partner sharing? Harus. Buat apa namanya? Buat diskusi ya. Buat diskusi. Kuliah atau solo atau di kuliah oke. Karena di kuliah tuh dapat case-case yang menarik sih. Kalau dulu saya belajarnya bener ya. Solo otodidak. Solo juga butuh sih sebenarnya. Otodidak tuh kita explore diri kita sendiri gitu. Di luar dari kuliah dan sharing ya. Biasanya topiknya tuh dari sharing, kalau enggak dari kuliah lah. Yang otodidaknya tuh ya nyari sendiri, misalkan case-case yang tadi tuh sejauh mana sih misalkan bisa di coding. Tapi nyari partnernya juga harus yang benar ya. Maksudnya tuh dia secara teoritisnya benar, secara eksekusinya bisa gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada partner buat ngobrol weh. Ya itu mah berarti ya udahlah teman ngobrol doang ya. Mm-mm. Pro. Kalau lagi stres pas ngoding gimana mengatasinya? Wih, Sebat. ngudon sambil ngopi. Nah, itu. Kita karena we turn coffee and smoke into code. Itu, Asik. itu Asa artinya naon Kang? ya kita nggak apa ngerubah kopi dan rokok jadi kode Wih, mak. Mantap, mantap. biar biar boleh ngerokok gitu. Tahu ngajarin rokok di umum mah eta si Robi lain orang. Enggak kan nanya. Saya mah jawab seadanya aja. Pernah kepikiran ganti role nggak? Pernah jadi super admin. Pernah. Roll. Ah, pernah Wih, sih. Smirnov tuh. Pernah kepikiran pengen jadi analis, tapi saya nggak ngerti masalah dokumentasi, jadinya saya undurin niat saya. Saya dulu malah pernah pengen jadi desainer, tapi teu bisa. Kumaha Iya, imajinasina tak gitu. iya. Kepentok, kepentok bakat gitu. Heeh. Nggak lah ngoding. Kali ngoding mah kan cuma hitam putih ya, sama kata-kata doang gitu. Udah. Waktu produktif saat ngoding, contoh malam apa siang? Jujur Dulu saya malam. malam. Sampai sekarang sih kadang eh, kalau ada yang nanggung, kalau pusing gitu, ya udahlah nanti malam kerjain. Maksudnya tuh nggak dibawa lembur ya, tapi ya udahlah karena saya jagonya apa mungkin efektifnya malam, kadang suka dilanjut malam gitu kalau lagi nanggung. Dan itu kadang lebih efektif sih, karena saya suka nemu nemu inspirasinya malam. Apakah akan selamanya ngoding? Itu mah gimana takdir sih Kang Iwa. Ya niat niat mah kan boleh tinggi ya, pengennya mah enggak gitu. Heeh. Ngurangin lah, bukan enggak sama sekali ngurangin. Karena makin tua, teknologi makin tinggi, terus daya juang makin kurang, jadi takutnya malah jadi beban gitu. Iya. Kalau kita mah bukannya kita pesimis ya, bukannya kita nggak mau ngikutin zaman atau gimana, cuma ya sebaiknya yang lebih muda dan berkarya lah yang lebih ini gitu. Ya mungkin kita lebih ke ininya ya, kejalanin bisnisnya gitu. Kalau rencananya masih pengen punya startup sendiri. Asik, mantap. Amin, saya doain Kang, sing lancar. Amin. Amin. Apakah ada rencana pengembangan karir ke depan? Insya Allah ada. Adalah. Harus ada dong, harus optimis. Hmm, Jangan stuck terus. Saya masih di fase 2 di mana nggak pede dengan kerjaan saya. Gimana cara masang-masang? Mastah ngatas para mastah. Wih, Ih, makasih. Mas tah. Apa ya? Pede, pede aja dulu. Maksudnya kita juga nggak tahu ya, misalnya benar apa enggak. kalau pede nggak pede sebenarnya mah kalau saya ya sampai sekarang juga masih belum pede sih. Iya lah pasti. Cuma ya kita intinya sih satu, kita ngebantu orang, kita ngoding tuh intinya buat ngebantu orang, buat nyari kerja juga, terus buat berkarya juga gitu. Kalau saya sih mikirnya ngoding tuh seni sih.
tahu kan seni abstrak yang nggak tahu coret-coret apa tapi menurut orang tuh bagus gitu. Karena seni itu ya ngoding tuh kan gimana pikiran gitu, gimana pikiran orang yang pembuatnya gitu. Yes, Ya saya mikirnya sih kayak gitu. Biar agak ini sih ya, biar agak pede juga. pede aja sih, jangan minder. Itu kan karya karya Hasbi gitu ya. Maksudnya tuh coding tuh karya kan. Iya. Kalau kalau bukan Hasbi sendiri yang nggak menghargain, siapa lagi gitu. Dan minimal dari Hasbi dulu. Ya udah pede aja dulu. Kasarnya kan nggak ada lah program yang 100% langsung jadi. Jadi tapi bukan berarti harus error juga gitu ya. Tapi tetap aja pede aja dengan apa yang dikerjain, yang sudah dikerjain. Jangan sampai eh ini apa nggak nganggap codingan itu codingan Hasbi gitu. Saya Oh juga iya. kalau baca coding lama ketawa-ketawa apa lah anjir ngoding kayak gini dulu cupu banget. Maksudnya tuh nanti juga bakal ini sendiri sih, skillnya bakal naik sendiri. Lihatnya tuh kalau acak-acakan dan gak bisa dibaca berarti abstrak gitu aja bi. Wih, Kalau men, nggak berarti abstrak. Berarti kita harus tahu nih cara dia mikir tuh kayak gimana gitu. ya, seni Semakin mempelajari rumit, orang. iya semakin rumit kita pelajari berarti kan semakin abstrak, semakin mahal bro. Kita Makin coba masuk ke dirobe sih. dalam pikirannya si orang itu gimana, ya kita gimana sih cara Mm-mm. pikir orang ini gitu. Dan butuh waktu lama atau pindah ke role yang lain. Pilih mana antara jadi master developer dan butuh waktu lama atau pindah ke role yang lain. Pilih mana antara jadi master developer. Kalau Kalau master, sok Rob. kalau saya di master developer sih Pak. Untuk kalau pindah ke role yang lain udah terlalu berat sih. Maksudnya tuh nggak nggak akan cepet adaptasinya lagi. Kalau saya sih pengennya ya udahlah ngemastering diri. Kalau dari saya mah. Chef, gimana Chef? Pindah role jadi super admin atau jadi mastering? Bingung ya. Kalau saya sih sebenarnya jadi master karena saya juga nggak pede kayak Hasbi sih sebenarnya. Masih banyak orang-orang yang lebih potensi menjadi master gitu. Kalau jadi master sih kita kan harus tahu semua yang saya apa namanya yang ada di imajinasi saya sih kayak gitu. Kalaupun ada kesempatan buat pindah role yang lain dan itu diperbolehkan kenapa enggak? Dan juga buat nambah-nambah pengalaman juga sih. Bukan master ya, mungkin lebih ke expert akan hal sesuatu ya. Kalau master tuh kayaknya udah kayak dia yang nguasain gitu. Terlalu Ngoding gede. cuma tinggal Kalau tapa wungkul gitu. ya, kalau expert makan dia paham lebih dalam gitu. Mungkin lebih ke expert sih Pak, pilihannya bukan ke master. Kalau nggak ngoding berarti mau jadi leader ya? Enggak. Kalau pribadi saya itu bukan tipikal orang nge-lead sebenarnya. Jadi nggak cocok jadi leader. Kalau kalau nggak ngoding berarti jadi lead ya. Mungkin role lain misalkan jadi PM atau analis, tapi mau punya bisnis kan jadi leader, bye. Iya Tapi dong. mau, oh leader tuh dalam artian ini maksudnya tuh. Oke. Kalau misalnya jadi PM. Tapi pikir-pikir jadi PM boleh sih ya. Iyalah, pada analis mana liur sok. Sarwaknya jangan ngoding itu. Oh, iya. PM menarik sih, cuman belum tertarik untuk jadi ganti role untuk sekarang. Tapi mau punya bisnis kan jadi leader. Iyalah harus nyoba-nyoba. Mau serius saya mau ngajarin anak saya jadi ngoding. Saya juga Soalnya sih kayaknya. saya pengen ngelihat apa ya, lucu aja gitu kalau nanti suatu hari anak saya tuh
nge-bug fixing coding yang saya buat gitu di berapa puluh tahun yang lalu. Kayaknya keren. Wah, anak-anak Kang Asep masih plus. Komputasional. Soalnya joke ini kan kayak joke ini kan, joke programmer. Anaknya mau diajarin coding juga, nanti pasti jawabannya mau. Sebenarnya kalau secara realnya mah jangan lah. Diajarin weh, dikit-dikit. Bikin Kenapa game. Mas Robi jangan, kalau realnya jangan tuh kenapa? Cukup saya aja yang ngalamin, anak mah jangan. Kan orang tua gitu. Biar orang tua aja yang ngalamin gimana ininya jadi programmer. Mungkin Kak Harap mah programmer lebih ini bro. Nggak tahu masih ada nggak tahu enggak nanti programmer dengan dunia udah teknologi nanti kayaknya ada kode builder deh. If tinggal drag jadi if-nya kayak gitu-gitu. Nah itu anak orang nunjian etana gitu. Mantap. Betul. Karena di masa depan ilmu coding itu salah satu yang akan kepakai di berbagai macam industri. Orang biologi, orang keuangan nanti harus ngoding. Oh, ya gitu. Atau juga tuh. Artifak intelijen. Apaan artifak intelijen ya? Saya baru tahu. Artifisial kali. Itu mah hasil codingan kita yang dulu. Jadi artefak. Oh iya. Meren. Karena di masa depan ya. Iya sih. Bisnis ini kayaknya menjanjikan gitu ya kalau kita punya startup. Iya. Sama kayak kita punya usaha baju kayak gitu. Baju yang susah matinya gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Dari sharing Kang mungkin Asep gantiin kita? Ya, saya gimana? Kalian ngerasanya untuk yang udah kan di sini jelas gitu ya mana back end mana front end. Apakah mau ada kepikiran pindah pengen nyobain ke back end gitu? Lebih banyak frustasi apa sedih pas ngoding? Apa bedanya? Pertanyaannya? Frustasi, sedih. Kalau frustasi sih enggak, sedih Iyalah. juga enggak, tapi lebih ketegang sih. Kalau lagi UIT ya. Iya. Harusnya Kalau nggak gini pertanyaannya. frustasi itu enggak cuma pusing, beda. Frustasi sama pusing kalau menurut saya sih beda. Kalau pusing tuh kita terlalu banyak mikir dalam tapi mentok nggak mau kemana, diam dulu bentar, mikir lagi, biasanya ada solusi. Tapi kalau frustasi itu benar-benar harus skip dulu gitu. Harus skip dulu, kita harus cari kegiatan yang baru, baru balik lagi. Kalau frustasi sih mungkin kayak gitu ya. Kalau sedih sih sedih kalau misalkan karya kita tuh nggak dihargai, dihina atau gimana gitu. Mana yang misalkan ngoding kieu pisan butut. Nah, ya gitu. Ulah sih. Kalau saya mah lebih, mana yang abstrak ngodingnya tak ya gitu. Frustasi apa sedih? Enggak. Paling pusing benar kata Asep. Kalau sekarang tuh saya lagi coba nerapin ini sih biar nggak pusing. Apa ya? Lupa namanya. Patito bisa bantu di chat yang tomato apa gitu. Jadi tiap berapa menit sekali dialihin dulu, jangan full. Podomoro itu. Podomoro Land. Bukan. Podomoro apa ya? Jadi dia tiap 15 menit alihin dulu gitu. Jangan ngoding terus. Karena kalau kita pantengin, jatuhnya bakal jadi stres sih. Seriusan. Pomodoro. Oh iya, sorry. Podomoro mana parah. Iya, udah tua, maaf. Pomodoro. Itu teh aplikasi apa? Teknik, bukan aplikasi ya, lebih ke teknik biar nggak terlalu stres. Jadi per Oh, 15 menit kita ini dulu dari coding, terus
jangan sambil ngedengerin musik, soalnya nanti jadi ikut nyanyi. Wih, ngodingnya nyanyi gitu. Iya, karena kalau kita ngedengerin musik yang kitanya ngerti dan kitanya bisa ikutan nyanyi, jatuhnya jadi nyanyi, jadi nggak fokus. Kayak gitu. Contoh kumaha contohnya itu teh. Dalam 30 menit Nah, itu dapat tuh 1 volt. 5 menit istirahat, terus diulang. Oh, 5 me, menit. me time dulu gitu. Biar nggak stres tuh, biar ngejawab pertanyaannya Mario. Mario Ojawa. Ya, Mario Jawa. Oke, ada yang mau nanya lagi dari teman-teman? Udah sejam ya, udah sejam Ih, dari Bi udah sejam, Bi. Asli. Gak terasa, ternyata ngomong sama temen-temen tuh asik juga. asik. Nggak, sebenarnya sih ini juga peralihan stres sih kan. Jarang ngobrol gitu ya. Kita udah WFH berapa lama, terus ada event podcast ini, lumayan sih buat ngerilis stres gitu. Sambil ngedengerin obrolan orang, terus kita ngomong, ada interaksi. Karena saya 3 bulan di sini kesel mah kesel gitu, cuman males keluar rumah. Jadi ada ini ngebantu sekali biar nggak terlalu stres. Oke. Kadang saya seneng kalau ada yang ngajak ngobrol, kayak Pepe ngajak ngobrol gitu. Ayo ngobrol. Maksudnya ngobrol dalam kerjaan gitu ya, nanya kayak gitu. Seneng, jadi ngerasa ada temen. Temen sharing ya. Ya temen ngobrol aja biar nggak berasa no life. Tuh si Aldo oke, amun yang sharing ke si Robi. Enggak, Telepon. ngobrol aja, nanya. Saya available kok kalau buat ditanya. Kalau bisa mas saya pasti bantu. Mantap. Asik tuh ya buat teman-teman developer yang lain mau sharing-sharing, mau nanya-nanya. Mas Robi siap sedia 24 jam, Mas? Ya ada sih kadang. Kalau ini di belakang layar gitu ya sebenarnya. Saya sama Pepin kadang suka tektokan malam gitu untuk nanya-nanya. Karena saya sih orangnya nyantai gitu kan. Maksudnya tuh kalau cuman buat nanya doang, ya udahlah bantuin, karena saya basisnya saya banyak dibantu orang untuk bisa seperti ini. Kenapa ketika orang ada nanya saya nggak bantu gitu. Oke. Mantap. Kalau bisa mungkin dibantu ya. Pasti kalau bisa pasti dibantu. Kalau enggak ya minimal kita doain lah. Ya Biar kalau cepat enggak selesai gitu kan. saya bantu tanya orang lagi gitu kan. Oh bisa tuh, mantap. Mantap. Sama dulu kan selalu bilang jangan pernah jadi ngerasa semua beban ada di pundak sendiri gitu. Saya selalu diajarin kayak gitu sih. Jadi biar susah bareng-bareng, pusing bareng-bareng. Jadi kalau ada masalah, baik itu internal atau di eksternal, ya udah di sharing aja. Kadang itu jadi bonding tersendiri sih kalau saya ngerasanya gitu dulu. Ketika ada masalah internal eksternal di share, itu jadi nggak ada pikiran lagi kan. Kalau sebenarnya kalau banyak pikiran ngoding tuh jadi nggak ini ya, jadi nggak fokus gitu karena ada masalah. Jadi kalau ketika udah di sharing, ya mungkin masalah mah beres mah enggak, cuman jadi nggak kepikiran gitu, jadi kita bisa full lagi sih. Tersalurkan lah ya beban pikirannya. Sebenarnya kan cuma pengen didengerin doang kan orang curhat tuh. Makanya kalau ada yang orang curhat kayak gitu, ya udah dengerin aja dulu. Sama ajak ngopi gitu ya. Iya, ajak kopi apa. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya, atau mungkin dari Kang Asep dan Mas Robi ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan untuk teman-teman developer yang lain deh. Kalau saya sih nggak tahu apakah bisa diimplementasi apa enggak. Lebih coba untuk ngebonding deh. Maksudnya biar kita lebih paham satu sama lain, biar kita lebih enak nanya. Kan kita dulu pernah nulis itu ya,
Manual apa of sih yang me. di Excel? Nah, manual of me itu kan secara teori apa tulisan doang gitu kan. Mm. Mungkin itu bisa jadi referensi terus, tapi lebih di ini lagi biar kalaupun kita nanya lebih enak gitu kalau bondingnya udah kebentuk, biar timnya makin solid, karena kalau timnya solid masalah segede apapun pasti bakal beres sih, nggak ada masalah yang nggak bisa diberesin. Asik. Oke. Keren banget. Nah, Asik. nggak, kalau ada yang saya bisa share kan, sebenarnya ini value bagus sih yang dari kantor lama tuh, bukan masalah kita cari orang orang pintar kita rekrut, orang pintar kita rekrut, tapi cari yang bisa nge-solidin tim, karena kalau Oh, tim udah solid enak gitu untuk mau diajak kemana nih perusahaan larinya kayak gitu sih. judul lagu atuh. Apa? Mau di tanah. Mantap. Oke, Itu sih mantap. dari saya itu sih. Oke, dari Kang Asep. Kalau dari saya sih pesan buat teman-teman yang lain ya. Mm-mm. Pesan buat teman-teman yang lain tuh tetap pede, terus ya anggaplah kita ini seorang seniman gitu, menghasilkan suatu karya. Sebaik mungkin kita berkarya, berarti ya insya Allah lah hasil tidak akan bohong lah. Intinya hasil sesuai dengan proses lah. Insya Allah kayak gitu. Tetap pede, terus apa ya? Cobalah untuk menghargai orang dan cobalah untuk memahami orang. Jangan pernah ingin dihargai atau dipahami. Karena mungkin jatuhnya kita akan jadi egois sih jatuhnya. Mungkin kayak gitu. Dari saya singkat cerita kayak gitu sih, Teh. Oke, luar biasa ya dari sharing dari Mas Robi dan Kang Asep, seru sekali, banyak pelajarannya juga ya, nggak cuma tentang coding aja, tapi pelajaran hidup lah ya, pelajaran gimana sih cara kerja yang nyaman, kemudian ketika ada problem ya kita nggak perlu fokus pusing sendiri, tapi kita nggak boleh lupa kalau ada orang lain yang bisa kita ajak sharing supaya nggak stres sendiri. Oke. Mungkin saya ingin review sedikit dari apa yang udah disampaikan sama Kang Asep dan Mas Robi. Intinya entah jadi mastering di satu hal ataupun fleksibel ya, explore di beragam bidang pun itu ada positif negatifnya. Jadi mungkin kalau saran dari Kang Asep dan Mas Robi di awal-awal mungkin bisa coba generalis lah ya istilahnya ya, kalau di HR mungkin generalis, bisa coba explore di beragam bidang, entah front end kalau dari sisi developer, entah front end, mid end, dan juga mungkin beragam bahasa juga gitu ya. Nanti dari situ baru kita bisa tahu kira-kira memang kita cocoknya di mana gitu. Ataupun kalau dari awal mau menekuni satu hal pun rasanya nggak salah juga mungkin ya, karena balik lagi terkait generalis atau spesialis itu kayak pilihan pribadi lah ya, kira-kira bagusnya yang mana, dan masing-masing ada positif negatifnya. Kemudian mungkin saran untuk teman-teman yang baru ngoding atau mungkin fresh grade, baru lulus, cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya, jangan cepat puas. Kemudian intinya semakin banyak pengalaman, insya Allah semakin banyak skill juga gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tambahan lagi satu Teh, makin banyak duitnya juga biasanya. Ya, duit mengikuti skill gitu ya Kang. Ya. Karena hasil nggak akan mengkhianati usaha. Ya, Betul kan? Betul. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, betul sekali. Oke, terima kasih banyak Mas Robi sama Kang Asep atas sharingnya, waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Nextnya kita akan ada podcast lagi di hari Kamis, akan ada sharing dari Pak Tito dan juga Ega terkait mungkin melanjutkan sharing yang kemarin dari Hasbi dan Rara ya, mungkin akan bahas lebih detail terkait kontrak dan KPR gitu ya di hari Kamis jam 4. Jadi untuk teman-teman silakan gabung lagi di link yang sama untuk dengerin sharing dari Pak Tito dan juga Ega di hari Kamis. Oke,
terima kasih semuanya. Selamat sore. Semoga sehat-sehat selalu. Makasih Mas Robi, Kang Asep. Yuk, sama-sama.